Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik kelas 4 SD. Mari kita belajar mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4, bab 1, Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Tujuan pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran nomor 1, yaitu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Mari kita mulai. Materi 1. Bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang, tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup, seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tumbuh-tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Mari kita cari tahu. Lakukan bersama, yaitu mengamati fungsi batang. Maka kita akan melakukan percobaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Satu batang bunga yang berwarna putih atau seledri. 2. Pewarna makanan. 3. Satu buah gelas atau wadah untuk menyimpan bunga dan seledri. 4. Stiker label untuk nama. Cara kerjanya bagaimana? Pertama, isi gelas dengan air secukupnya. Kedua, teteskan pewarna makanan sampai air berwarna cukup pekat. 3. Celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas. 4. Tulis stiker label dengan nama kalian dan tempelkan di gelas. 5. Diamkan dalam 1 malam. Jadi seperti contoh gambar ini ya. Nah, setelah percobaan selesai, diskusikan dan jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi pada seledri dan bunga? 2. Cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri dan bunga. Apa yang kalian amati? 3. Bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? 4. Apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Mari mencoba. Mencari tahu fungsi bagian tubuh tumbuhan. 1. Carilah informasi yang sudah disebar guru kalian mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. 2. Tuliskan informasi yang didapat pada lembar kerja sesuai bagiannya. 3. Carilah informasi sampai bagian tumbuhan yang ada di lembar kerja kalian terisi semua. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sama seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Batang berfungsi menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Berikutnya buah. Fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Mari refleksikan. 1. Apa saja bagian tubuh tumbuhan? 2. Bagian mana dari tumbuhan
yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri. 3. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? 4. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Materi 2. Belajar lebih lanjut. Mengenal akar lebih jauh. Akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada 2 jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Kalian bisa lihat perbedaannya. Gambar ini adalah akar tunggang. Akar tunggang terdiri dari akar utama dan akar cabang. Dan akar serabut yaitu akar dengan banyak cabang. Dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Akar juga bisa menjadi tempat penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh. Dan wortel bisa dipanen ketika sudah berumur 75 hari. Lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Bisakah kalian melihat perbedaannya dengan wortel? Ini adalah gambar akar serabut pada singkong. Cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut dengan umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Jika di sekitar kalian ada tanaman seperti ini, cobalah amati agar lebih jelas. Berikut gambar 1.2, gambar ubi batang pada ubi. Banyak sekali manfaat tumbuhan untuk kita. Bisakah kalian bayangkan hidup tanpa tumbuhan? Manfaat bagian tumbuhan bagi manusia? Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan. Nomor 2, sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Kemudian manfaat ketiga, sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Memilih tantangan. Tantangannya apa ya kali ini? Yaitu mengamati tulang daun. Langkah-langkahnya, cari tahu mengenai tulang daun dan macamnya pada guru kalian. Nomor 2, amati daun-daun yang ada di sekitar kalian. 3, carilah daun-daun yang memiliki bentuk tulang daun berbeda. 4, cobalah untuk menggambar tulang daun di buku tugas kalian. 5, jika kalian sudah menyelesaikan tantangan ini, ceritakanlah hasilnya kepada teman dan guru di sekolah. Selamat mencoba. Rangkuman, apa saja yang sudah aku pelajari? Yang pertama adalah tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. 2. Umumnya, hampir semua tumbuhan memiliki akar untuk menyerap dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Batang untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Lalu daun sebagai tempat menghasilkan makanan. Yang ketiga, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan.
Dan buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Sekian materi IPAS bab 1 tentang bagian tubuh tumbuhan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton YouTube channel Ibu Guru Indriani. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.